Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Santovara. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan Sheryl Zafira Putri, Hisyam Hussein, Muhammad Dafar Rizky, Rizky Maulana, dan Zahra ingin mempresentasikan web enkripsi kriptografi sederhana. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, serta terintegrasinya teknologi informasi, komputer, dan telekomunikasi yang semakin global, memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk dapat mengakses suatu data informasi tanpa kenal batas. Ancaman yang kerap terjadi terhadap informasi pada suatu protokol komunikasi antara lain pengubahan, penyadapan, dan pemalsuan. Salah satu teknik pengamanan terhadap suatu informasi rahasia adalah dengan kriptografi. Untuk membatasi agar suatu data informasi yang berklasifikasi rahasia hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka perlu dibuat suatu pencegahan yang memanfaatkan beberapa mekanisme algoritma kriptografi. Salah satunya adalah enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses teknik yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data, sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci dekripsi. Pesan yang telah dipulihkan di dalam file yang tidak terenkripsi ini disebut sebagai plain text, sementara dalam bentuk terenkripsi, pesan itu disebut sebagai ciphertext. Kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode ini nantinya ditunjukkan agar informasi tertentu hanya dapat dibaca serta diproses oleh mereka yang memiliki akses khusus. Bila kita membedah kata kriptografi, prefiks krip memiliki arti tersembunyi, sedangkan sufiks grafi maknanya adalah tulisan. Hal tersebut relevan dengan fungsi kriptografi sendiri. Dalam dunia IT, kode yang sering digunakan para programmer sering dianggap sebagai tulisan, dan kali ini tulisan tersebut berfungsi untuk menyembunyikan data penting. Kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan berbasis aturan yang disebut algoritma. Algoritma dan konsep perhitungan matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Contoh algoritma seperti ini sering digunakan untuk pembuatan kunci kriptografi, penandatanganan digital, verifikasi untuk melindungi privasi data, penjelajah situs web di internet, dan komunikasi pribadi seperti transaksi kartu kredit dan email. Pengertian enkripsi. Enkripsi adalah metode yang digunakan untuk mengacak informasi penting menjadi kode rahasia. Proses pengacakan ini menggunakan algoritma, sehingga informasi yang dikirimkan nantinya hanya akan bisa dibuka menggunakan password yang telah diatur. Ketika informasi itu diakses secara paksa dengan diretas, para peretas hanya akan melihat kumpulan huruf dan simbol yang sudah teracak. Enkripsi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, kriptos, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Metode enkripsi menggunakan kunci kriptografi, yakni serangkaian karakter yang dipakai dalam algoritma dan berfungsi membuatnya terlihat acak. Pesan yang belum dienkripsi disebut dengan plain text, sedangkan pesan yang sudah terenkripsi dikenal dengan ciphertext. Meskipun pesan yang dienkripsi terlihat acak, pengecakannya pun berjalan dengan logis, dapat diprediksi, dan orang yang memiliki kode yang tepat dapat mengembalikannya menjadi plain text. Enkripsi yang benar-benar aman adalah dengan menggunakan kode yang rumit, sehingga pihak ketiga tidak dapat menebak kode tersebut. Jika masih ada orang yang tidak menganggap enkripsi itu penting, coba bayangkan betapa bahayanya jika data pribadi dapat diakses oleh banyak orang dengan mudah. Maka dari itu, untuk membatasi siapa saja yang diizinkan mengaksesnya, diperlukan enkripsi. Lagi pula, enkripsi juga sudah muncul sejak lama. Para Yunani kuno menggunakan Skytel untuk mengamankan pesan. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan mesin Enigma. Website pun sebenarnya juga menggunakan enkripsi untuk dapat mengamankan data pengguna dengan SSL. Sehingga para pengunjung website yang mengirimkan informasi pribadi tidak perlu khawatir karena website sudah aman. Untuk yang masih asing dengan enkripsi, mungkin kamu pernah melihat ketika membuka chat di aplikasi WhatsApp atau WA dengan tulisan end-to-end encrypt. Ini maksudnya WhatsApp memastikan bahwa Anda dan orang yang berkomunikasi dengan kamu saja yang dapat membaca atau mendengarkan apa yang dikirim dan tidak ada orang lain di antaranya, bahkan pihak WhatsApp sekalipun. Untuk itu, ketika kamu bertukar pesan, baik itu teks, voice note, dokumen bahkan video, end-to-end encrypt, WhatsApp akan melindungi data yang dibagikan dan menjamin tidak akan ada kebocoran data atau informasi yang dibagikan pada aplikasi tersebut ke pihak lain yang tidak berkomunikasi dengan kamu baik personal atau grup. Jenis-jenis enkripsi.
Enkripsi adalah metode keamanan yang sangat ideal untuk mengamankan data-data pribadi. Secara umum, ada dua jenis yaitu simetris dan asimetris. Berikut penjelasannya. 1. Enkripsi simetris. Untuk jenis simetris ini, hanyalah menggunakan satu kunci saja, atau private key, untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Dan kedua pihak yang berkomunikasi hanya menggunakan satu kunci atau kode yang sama. Misalnya, X mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan private key atau ciphertext, maka orang yang dikirimi pesan akan dapat membaca pesan tersebut dengan mendekripsi pesan ciphertext menjadi plain text, dengan syarat orang yang dikirimi pesan harus memiliki salinan private key tersebut. 2. Enkripsi asimetris. Sedangkan asimetris yaitu metode enkripsi menggunakan dua kunci yang berbeda, public key yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Misalnya, X mengirimkan pesan kepada orang lain dan mengenkripsinya menggunakan public key. Agar penerima bisa membacanya, maka harus menggunakan private key. Dalam kasus tadi, public key di sini berguna untuk mengenkripsi ke ciphertext, sedangkan private key berguna untuk mendekripsi kembali menjadi plain text. Umumnya, enkripsi jenis ini digunakan pada TLS atau SSL website. Selain itu, pada aplikasi chatting seperti WhatsApp juga menggunakan enkripsi bernama end-to-end. End-to-end memungkinkan setiap pesan yang dikirimkan akan hanya bisa dibaca oleh penerima. Setiap pesan juga memiliki kunci yang berbeda-beda ketika dikirimkan, dan semua itu terjadi dan berjalan secara otomatis. Bagi orang yang sering menggunakan media untuk bertukar informasi di internet, sebaiknya memilih aplikasi yang benar-benar aman, mengingat serangan cyber selalu menjadi ancaman yang semakin lama semakin berbahaya. Selain itu, masih ada lagi beberapa jenis enkripsi lainnya, yaitu yang pertama, enkripsi base64. Enkripsi ini menggunakan 6-bit encoding dengan karakter ASCII tersebut. Enkripsi base64 merupakan format yang dicetak menggunakan karakter, memungkinkan binari data yang akan dikirim dalam bentuk email dapat tersimpan di database. Yang kedua, enkripsi RC4. Enkripsi ini merupakan salah satu jenis stream cipher, yakni memproses unit data pada satu saat. Unit data ini pada umumnya adalah sebuah byte. Pengkodaan data dilakukan dalam ukuran panjang yang bervariasi. Dibuat oleh Ronald Rives pada tahun 1987, enkripsi ini didasarkan pada permutasi acak. Yang ketiga, enkripsi SHA. SHA adalah rangkaian fungsi kriptografik khas yang dirancang oleh National Security Agency milik Amerika. Terbagi ke dalam 3 jenis, yakni SHA-0, SHA-1, dan SHA-2. SHA-2 menggunakan algoritma yang identik dengan ringkasan ukuran variabel yang terkenal sebagai SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Sedangkan yang keempat, enkripsi MD5 adalah salah satu dari serangkaian algoritma message digest yang didesain oleh Ronald Rives pada tahun 1991. Jadi enkripsi ini merupakan update dari versi sebelumnya, yakni MD4. Dalam kriptografi, MD5 adalah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash 128 bit. Umumnya digunakan untuk menguji integritas sebuah file. Berikut perancangan program enkripsi sederhana menggunakan PHP. Langkah pertama, download dan install SAM. Lalu selanjutnya kita download text editor. Bebas mau pakai apa aja text editornya, tapi di sini kita menggunakan text editor Sublime. Setelah text editornya di-download, lalu kita install, terus kita buka aplikasinya. Buat file baru, kita beri nama index.php. Jika sudah, masukkan script atau codingan yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan HTML dan CSS. Pertama, kita masukkan dulu basic HTML. Itu ada HTML, head, title, tutup head, tutup body, lalu tutup HTML. Nah, di sini untuk titelnya kita beri nama form untuk enkripsi. Lalu setelah itu kita masukkan style atau CSS-nya. Setelah kita memasukkan style CSS, selanjutnya
kita masukkan tag baru yaitu body class format BG. Lalu kita masukkan lagi tag div class. Terus kita kasih judul menggunakan tag H1. Nama judulnya di sini kita tulis kriptografi sederhana. Lalu kita masukkan tag form action dan input type. Setelah itu kita tutup dengan tutup form. Lalu tutup div, tutup body, tutup HTML. Selanjutnya untuk langkah kelima, buat folder. Di dalam sum kita pilih htdocs. Untuk nama folder bebas bisa apa aja. Setelah selesai, save file index.php ini ke dalam folder yang dibuat sebelumnya. Langkah selanjutnya, buat file baru lagi di sublime text dengan nama enkripsi.php. Lalu kita ketik script enkripsinya seperti di bawah ini. Nah, ini kita masukkan lagi basic HTML-nya. Lalu kita kasih judul atau title hasil enkripsi. Kita masukkan lagi style CSS-nya. Ya, saya lanjutkan. Di halaman 13 ini masih terdapat sebuah coding lanjutan dari enkripsi.php ya. Di sini kita lihat terdapat coding yang pada umumnya ya, kayak seperti font, background, dan yang terakhir ini adalah kodenya. Ya, di sini inti enkripsinya ya. Di halaman 14 juga kita membuat hasil output ya. Untuk outputnya nanti keluarnya gimana ya. Setelah itu kita tutup selesai HTML. Dan langkah 9, simpan enkripsi.php di tempat yang sama seperti file index.php. Di awal tadi kita sudah membuat folder khusus ya, folder khusus project ini. Nah, itu enkripsinya ditaruh ke dalam folder itu bersamaan dengan index.php juga. Langkah ke-10, untuk penggantian background image bisa merubah sintak CSS di atas. Ya, contohnya seperti gambar ataupun yang seperti di bawah ini. Tulisan bg kurung background strip image .2 URL dalam kurung nama background yang mau dipakai diinin pakai aksen ya. Terus tutup kurung titik koma. Enter background strip size .2 cover titik koma. Tutup kurung lagi. Dan ingat, background disimpan satu folder juga. Jika kita menggunakan background yang ngambil dari luar ya, misalkan download atau buat gitu, jadi harus disimpan di satu folder biar bisa kebaca, biar bisa kepake lah bahasanya ya. Kalau kalau backgroundnya ada di folder lain, dia nggak bakal ketarik, nggak bakal kebaca. Lanjut langkah 11. Sekarang buka Google, ketik localhost / nama folder / index.php. Ya, di Google itu pasti langsung terlihat. Nah, apanya aja. Langkah 12 selesai. Ya, oke. Ini adalah tampilan hasil. Tampilan hasilnya seperti ini. Ini ada screenshotan ya. Nanti percobaan projectnya ada lagi di video. Teman saya akan menjelaskan. Ya, di halaman 16 dan 17 itu sebuah contoh tampilan hasil program atau project enkripsi ya. Cara kerja aplikasi. Aplikasi enkripsi sederhana ini bekerja dengan cara berikut. 1. Merubah setiap huruf atau karakter menjadi kode ASCII. 2. Kemudian merubahnya ke dalam bentuk desimal. 3. Kemudian menjumlahkannya dengan key dan dimodulus 256. Kenapa 256? Karena maksimal kode ASCII adalah 256. 4. Langkah selanjutnya ialah merubah hasil desimal ke bentuk ASCII ke dalam bentuk huruf lagi.
5. Langkah terakhir yaitu menyimpan data hasil enkripsi pada file ekskripsi.txt. Berikut akan ditampilkan cara web enkripsi sederhana ini bekerja. Saya akan menjelaskan tentang program kriptografi sederhananya. Kriptografi sederhana ini memakai ASCII, huruf ASCII. Jadi misalkan kita naruh plain text nih, nanti di enkripsinya jadi ke bahasa ASCII. Misalnya kita di sini naruh A B C D. Nah, selanjutnya ini masukin key. Key ini yang nentuin berapa geser ke kanan. Jadi misalnya kita masukin key-nya 1, nanti huruf A-nya ini di enkripsinya ini jadi B, seterusnya. Ini contohnya. A jadi B, B jadi C, D jadi C, C jadi D, D jadi E. Ini hasil enkripsinya. Sekarang coba ditulis kelas. Key-nya pakai 3. Nah, ini sudah muncul enkripsinya. Jadi key-nya itu menggeser ke kanan tergantung key berapa yang dimasukkan. Jadi misalnya A, key-nya 5, berarti dari angka 5 huruf selanjutnya dari A itu dihitung 5 ke kanan. Jadi B, C, D, E, F, berarti A ini nanti diubah jadi F. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai aplikasi enkripsi dapat disimpulkan bahwa 1. Kriptografi merupakan sebuah metode yang bagus untuk melindungi informasi. 2. Program enkripsi di atas didesain untuk melakukan proses penyandian secara rahasia dengan merubah setiap huruf atau karakter menjadi kode ASCII. 3. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan keamanan teks di mana teks tersebut sudah terenkripsi. Saran penulis setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Saran ini disampaikan guna mengembangkan kembali program yang telah dibuat sehingga didapat sistem yang lebih baik lagi. 1. Memperbaiki tampilan sehingga membuat pengguna lebih mudah lagi memahami tampilan aplikasi. 2. Objek penelitian dapat lebih diperluas agar lebih bermanfaat untuk pengguna. 3. Algoritma yang digunakan untuk proses enkripsi deskripsi dapat diterapkan dengan algoritma lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.